Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan kita bahas kali ini menceritakan sebuah kisah seorang perempuan yang sering menjadi bahan bulian di sekolahnya. Karena bully yang dilakukan kepadanya sudah keterlaluan, dia pun seketika menjadi psikopat dan membunuh satu persatu orang-orang yang membuli dia. Oh ya, sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke, jauh daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari siswi bernama Nozaki yang sedang melihat lokernya di sekolahan. Dan di sana ada siswa bernama Aiba yang mengira bahwa Nozaki tidak segera pulang karena sedang menunggu seseorang. Ternyata di sini Nozaki menuju sebuah lahan kosong yang di sana ada Yoshie, Yuri, Risako, dan Taiko. Nama Jepang, kenapa susah bet ya? Pusing. Dan ternyata, mereka berempat telah mencuri sepatu dari loker Nozaki dan sengaja memanggil Nozaki ke lahan kosong untuk menjadi bahan bully mereka. Di sana Yoshie menganggap bahwa Nozaki telah mencuri hati Aiba dari Taiko. Mungkin inilah alasan mengapa Taiko selalu membuli Nozaki. Kemudian tak lama datang teman-teman mereka bernama Kuga, Mamiya, dan Sutomu, yang juga sering membuli Nozaki. Nozaki pun berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di sana ada adik Nozaki yang menangis karena tidak tega melihat kakaknya yang selalu dibully di sekolahan. Keesokan harinya, ayah Nozaki pergi ke sekolahan untuk melaporkan kasus ini kepada ibu guru. Namun ibu guru mengatakan bahwa ayah Nozaki sebaiknya tidak membuat masalah karena sebentar lagi sekolahan akan tutup setelah kelulusan. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, ayah Nozaki pun pulang, namun dia malah ditendang oleh Kuga dan teman-temannya sampai tersungkur ke bawah dengan sepatu yang ditempeli paku. Di kelas, meja Nozaki terdapat bagi burung yang sudah mati, yang juga merupakan ulah dari Kuga. Aiba pun membela Nozaki, namun ibu guru hanya cuek saja karena dulunya dia juga merupakan korban bully, dan ketika dia melihat bully di depan matanya, dia pun seketika muntah-muntah. Tiba di rumah Nozaki. Di sana ayah Nozaki sedang dirawat ibu Nozaki lantaran luka yang diterimanya di sekolahan. Ayah Nozaki pun mengatakan kalau Nozaki mulai besok tidak perlu lagi bersekolah dan akan pindah ke Tokyo. Di sini Nozaki ternyata sudah 3 hari tidak masuk sekolah, dan mereka berempat meminta Rumi untuk membujuk Nozaki bersekolah lagi. Dan apabila Rumi gagal, mereka mengancam kalau Rumi akan menggantikan posisi Nozaki di sekolahan menjadi bahan bulian. Mendengar hal itu, Rumi bergegas ke rumah Nozaki dan meminta Nozaki untuk pergi ke sekolahan. Namun Nozaki menolaknya dan membuat Rumi menjadi bahan bulian di sekolahnya. Rumi pun dibully, dan seketika Rumi merasa kesal terhadap Nozaki, dan Rumi berniat ingin membunuh Nozaki karena bagi Rumi, dia menjadi seperti ini karena Nozaki. Di rumah, Nozaki diajak jalan-jalan oleh Aiba, dan di sana mereka terlihat sangat bahagia. Namun saat perjalanan pulang, mereka berdua melihat Risako dan Yuri yang sedang berjalan ketakutan. Dan di sana Nozaki melihat rumahnya yang sedang terbakar dan sontak Nozaki pun lari menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Aiba pun masuk ke rumah Nozaki dan menyelamatkan adik Nozaki yang masih selamat karena ayah Nozaki melindungi adik Nozaki dari panasnya kobaran api. Namun ibu dan ayah Nozaki tidak bisa terselamatkan. Nozaki pun seketika merasa sedih dan terpukul atas kematian ibu dan ayahnya. Risako dan Yuri sangat ketakutan atas perbuatan mereka sendiri. Mereka takut masuk ke dalam penjara akibat ulah mereka. Keesokan harinya, mereka semua kaget karena Nozaki mulai berangkat sekolah. Risako dan Yuri pun seketika tidak berani melihat muka Nozaki. Melihat kejadian itu, Yoshie membawa Nozaki ke lahan kosong bersama dengan Risako dan Yuri. Di sana Yoshie, Risako, dan Yuri berniat membunuh Nozaki lantaran dialah satu-satunya yang mengetahui pelaku dari pembakaran rumahnya.
Yoshie pun mengeluarkan pisau yang akan digunakan untuk membunuh Nozaki. Namun Nozaki melawan dengan paku yang berada di tanah dan kemudian menancapkannya di mata Yoshie. Kemudian Nozaki memukul Yoshie dengan tongkat sampai Yoshie mati. Nozaki pun mengambil pisau Yoshie dan berjalan menuju Risako dan Yuri. Dan seketika Nozaki pun menebas jari Risako sampai putus, kemudian memukul kepalanya sampai mati. Dan tersisa Yuri yang dari tadi berusaha kabur. Kemudian Risako menebas kaki Yuri sampai patah dan dia pun terjatuh dan kepalanya membentur batu yang membuatnya mati seketika. Keesokan harinya, di sekolah beredar kabar kalau Yoshie, Risako, dan Yuri dari kemarin belum pulang ke rumah. Dan di sekolahan didatangi polisi yang membuat Kuga mengira polisi sedang menyelidiki kasus kebakaran rumah Nozaki. Kuga pun terlihat ketakutan dan dia pun pulang. Saat di perjalanan pulang, Kuga bertemu Nozaki di jalan. Dan Kuga seketika membuli Nozaki dan mendorong Nozaki. Dan tanpa Kuga sadari, Nozaki rupanya membawa pisau dan menghunuskannya ke perut Kuga dan mengiris mulut Kuga. Seketika Kuga pun kabur dengan ketakutan dan dia terjerumus ke dalam jurang sampai kakinya patah dan tidak bisa bergerak lagi. Dan Nozaki pun meninggalkan Kuga sendirian yang merintih kesakitan di sana. Karena tahu bahwa orang-orang yang membuli Nozaki menghilang, teman-teman Kuga curiga bahwa Nozaki telah membunuh mereka semua. Karena mereka tidak mau menjadi sasaran Nozaki selanjutnya, mereka pun ingin membunuh Nozaki terlebih dahulu. Namun Nozaki berhasil membunuh mereka. Wait, bentar. Bukannya saya mau motong nih. Cuman kan itu otak ditembak sampai tembus ya. Masih bisa lari dong. Kiki pak. Dan di sini ternyata pelaku pembakaran rumah Nozaki adalah Rumi, karena dia ingin membuktikan ke Taeko bahwa dia bisa melakukannya dan berharap Taeko akan bangga kepada dirinya. Namun di sini Taeko tidak peduli terhadap Rumi, dan ternyata alasan dia membenci Nozaki adalah karena dulu Taeko sangat dekat dengan Nozaki, sampai Aiba muncul dan merebut Nozaki dari Taeko. Karena itulah Taeko sangat membenci Nozaki lantaran dia sudah memilih Aiba daripada dirinya. Mendengar hal itu, Rumi seketika merasa cemburu dan yang awalnya dia sangat mengagumi Taeko, sekarang mulai membenci Taeko. Taeko pun berniat mengembalikan CD yang sudah dia curi dari Nozaki. Dan Taeko pun akhirnya bertemu Nozaki untuk meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan selama ini. Setelah meminta maaf, Taeko pun pulang, namun di belakang Taeko ada Rumi yang menyerang Taeko. Di sana Rumi sangat cemburu karena dia melihat Taeko mengunjungi rumah Nozaki. Dan karena sakit hatinya itu pun, dia berusaha membunuh Taeko. Scenes berganti dan Aiba menelpon Nozaki. Aiba mengatakan kalau dia juga akan pergi ke Tokyo sama seperti Nozaki. Dan Aiba juga akan bekerja dan membeli rumah untuk dia dan Nozaki tinggal. Namun Nozaki menolak itu karena musim semi sebentar lagi akan muncul dan korban-korban yang dibunuh Nozaki juga akan terlihat karena salju akan mencair. Dan tanpa sepengetahuan Aiba, mungkin Nozaki akan dipenjara. Namun Aiba, karena tidak tahu kejadian itu, dia beranggapan bahwa Nozaki lebih memilih tinggal bersama dengan keluarganya daripada dirinya. Mendengar hal itu, Aiba menjadi sangat kesal terhadap keluarga Nozaki karena menjadi penghalang dirinya dan Nozaki. Keesokan harinya di sekolahan,
ibu guru mendapatkan berbagai tuntutan dari orang tua para pembuli Nozaki karena mereka sudah lama menghilang dan tidak ada kabar. Ibu guru pun mendapat berbagai amukan dari orang tua mereka, dan ibu guru seketika mengingat masa-masa dia ketika menjadi korban bulian di sekolahnya dulu. Karena tidak kuat melihat itu, ibu guru pun muntah dan pergi meninggalkan mereka. Namun ibu guru terjatuh di jalan dan seketika tergilas oleh mesin pembersih salju di sana. Skip pak, skip. Di rumah sakit, Nozaki melihat kakeknya yang sudah bersimbah darah. Dan Nozaki seketika tahu siapa pelakunya. Nozaki pun menghampiri Aiba dan melihat ada bercak darah di tangan Aiba. Ternyata di sini Aiba berkata kepada kakek kalau dia ingin tinggal bersama dengan Nozaki dan hidup bersama dia selama-lamanya. Namun kakek menolaknya dan Aiba pun seketika menyakiti kakek sampai dibawa ke rumah sakit. Dan di sana ada Rumi yang menceritakan kronologi kebakaran rumah Nozaki. Karena tidak kuat mendengar itu semua, Nozaki seketika emosi dan menghampiri Rumi. Namun Rumi membawa pisau dan menusuknya ke perut Nozaki. Karena tidak terima Nozaki ditusuk, Aiba pun seketika menghajar Rumi sampai tewas. Namun tas Aiba terlempar dan di dalamnya terdapat foto ayahnya Nozaki yang memeluk adik Nozaki saat terjadi kebakaran untuk melindungi adik Nozaki dari panasnya api. Melihat Aiba tega memfoto ayah Nozaki yang kosong terbakar, Nozaki pun ingin membunuh Aiba. Namun Aiba berhasil menghindar dan Aiba balik menghajar Nozaki. Di sini, jiwa psikopat Aiba terlihat karena setelah dia memukuli Nozaki, dia dengan sangat bahagia memfoto Nozaki yang sudah bersimbah darah. Nozaki pun mengambil panah yang dijatuhkan maminya saat terbunuh oleh Nozaki dan kemudian menembakkannya tepat di kepala Aiba. Aiba pun seketika mati. Dan karena Nozaki mulai kehabisan darah akibat luka tusukan dari Rumi, membuat Nozaki juga mati seketika di sana. Dan cerita pun tamat dengan acara kelulusan Taeko. Dan Taeko mengenang masa-masa dia bersama Nozaki yang indah di sekolahan tersebut. Pesan-pesan dari cerita Taeko yang dulu sangat mencintai Nozaki, namun ketika Nozaki lebih memilih Aiba daripada dirinya, dia sangat membenci Nozaki. Kita di sini bisa ambil hikmah bahwa ketika kita mencintai seseorang, kita juga harus bisa merelakan dia bahagia bersama dengan orang yang dia cintai. Dan jangan membenci apalagi menaruh dendam kepadanya, karena dia juga berhak mendapatkan kebahagiaannya. Yoi, jadi begitulah cerita dari Live for Live menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya, dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton, and see you the next video. Bye bye.